Oh iya, dalam putusan MA juga ini ada yang aneh. Soal persyaratan calon yang mau bertarung di pilkada ini. Anehnya, kita sebagai masyarakat dibuat dejavu sama elit-elit politik kita. Ya, Anda sendiri pasti dibuat dejavu lah. Yang dimana soal umur calon gubernur dari kalangan muda. Jika Mas Kaisang ini maju, pastinya akan bertentangan dengan aturan pendaftaran calon kepala daerah. Karena pada pasal 7 huruf E berbunyi berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati serta wali kota dan calon wakil wali kota dari pasal 7 huruf E Undang-Undang Pilkada ini. Jika gubernur ya harusnya di umur 30 tahun pada saat pencalonan. Sedangkan untuk bupati dan wali kota harusnya di umur 25 tahun saat pencalonan. Tetapi pada putusan MK nomor 70 garing PUU garing XXI 2024 tentang syarat penetapan pasangan calon dan yang sangat membuat lucu, ada dua putusan antara MK dan MA. Dan kedua putusan tersebut sangat berbeda soal pasangan calon. Jika kita ketahui bersama, MK dan MA adalah dua lembaga tinggi di negara ini. Dalam putusan MA, di mana MA bahwa lewat amar putusan MA agar syarat usia 30 tahun bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur tidak terhitung sejak penetapan. Saya ulangi, sejak penetapan bagi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, melainkan saat pelantikan. Bisa dipahami nih, saat pelantikan. Sedangkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2020 pasal 4 ayat 1 huruf D dengan berbunyi warga negara Indonesia dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur memenuhi persyaratan sebagai berikut. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur terhitung sejak penetapan calon. Sementara itu, lewat amar putusan MA meminta agar pasal itu dicabut. Hayya, kenapa dicabut loh? Dan diganti menjadi berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, atau calon wali kota dan wakil wali kota, terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Saya ulangi lagi, terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Dan kalian tahu? Kaget. Wakil-wakil partai koalisi Kim Plus ini menyampaikan pendapat mereka mendorong balik atau badan legislatif untuk mengakomodasi putusan ini. Dan itu memang ditancap gas dalam sehari oleh anggota-anggota balik ini. Kalau soal kepentingan bersama, seharian aja kelar ya, Pak Dewan. Naskah akademik, kelar nggak tuh dalam sehari. Gokil nih DPR RI kita. Soal kepentingan bersama. Yang jadi pertanyaan saya, gimana aturan soal undang-undang
perampasan aset bagi para pelaku korupsi. Bisa gercep sehari nggak tuh? Seperti putusan MA ini. Yang pasti harus bisa dong. Putusan MA saja disetujui dan direvisi dalam sehari sama kalian. Masa merevisi undang-undang soal perampasan aset bagi pelaku koruptor jadi lama? Atau jangan-jangan ya, sudahlah. Biarkan saja orang-orang yang berdasi di negara ini melakukan tugas mereka. Akibat dari kecepatan kerja soal putusan MA ini, mahasiswa dan masyarakat datang bertamu ke gedung-gedung besar kalian dan menerobos masuk. Mereka melakukan protes soal menyetujui putusan MA ini. Ya, kita tahu sendiri di mana Mas yang ini nih katanya lagi dijagokan menjadi cawagup di daerah Jawa Tengah. Dan Mas yang ini belum genap usia 30 tahun saat penetapan calon. Jika menang dan terpilih, barulah berusia 30 tahun saat pelantikan nanti. Karena si Mas ini berusia 30 tahun pada tanggal 25 Desember mendatang. Otomatisnya tepat sesuai dengan strategi agar anak muda seperti Mas ini menurut MA bisa berpartisipasi dalam kontestasi politik pilkada. Dan Anda dan saya dibuat kaget dengan putusan MK juga MA. Karena sebelumnya sang kakak dibantu putusan MK dengan nomor 90 garing PUU underscore XXI garing 2023. Sedangkan sang adik dibantu putusan MA dengan nomor 23 P garing HUM garing 2024. Saya sebagai pendukung setia Bapak merasa sakit atas memuluskan jalur dinasti pemimpin dengan tega merusak konstitusi di dua lembaga tinggi negara ini. Saya berharap Bapak masih bisa legowo seperti yang saya kenal. Dan semoga saja putusan MA bisa mendapat kasasi dari para ahli hukum tata negara di negara ini dan membatalkan putusan MA dan MK tersebut agar kita mendapatkan kembali lagi kepercayaan politik yang sangat demokrasi, yang jujur tanpa harus jalur konstitusi negara ini. Tak terasa sudah di akhir penghujung video ini. Dan jangan lupa kalian like, juga share, dan juga subscribe konten ini agar saya lebih semangat untuk membuat konten dengan lebih giat lagi. Dan semangat soal mengkritisi para pemimpin-pemimpin kita di negara ini. See you next time. Kita Alen, kita anak timur, jago katrada. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau ngoni lupa pasti jadi loyo. Jago-jago.